Hidup deng begadang kita rukunkan, belah kita tanamkan niat untuk tetap tolong menolong, saling. Belah kita capakan dendam, jauhi asa iri hati, sebab hidup kita Pergi ke sungai, panjang. bersikap kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, peh denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan Dumin dumin dulu, beras beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan untuk di saat ini di menit ke-20 melangkah dari jam 11 siang, kita masih di obrolan UMKM di Loka kita edisi Minggu tanggal 22 Juni 2025 ya. Dan ini juga sudah memasuki makan siang sesaat lagi di jam 12 siang ya. Tentu kalau makan siang ini kayaknya kurang pas kalau kita udah makan nasi, karena memang wong Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum makan ini namanya ya. Dan kali ini mungkin obrolan UMKM narasumber kita atau jenis usahanya ini akan menjadi inspirasi atau menjadi pilihan untuk Manca Bicara yang kagetnya nak makan siang, pengen makanan berat tapi tetap enak dengan harga yang terjangkau. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bisa Manca Bicara kunjungi nantinya di tempat makannya ya. Dan pastinya untuk di weekend kayaknya memang wisata kuliner itu sangat cocok ya untuk mengisi waktu luang kita pastinya. Oke, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita bakal kenalan. Ini ada ownernya langsung nih yang sudah ada di tengah-tengah Cik Ilham ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bersama dengan Pecel Lele Bu Lis. Tapi sebelumnya kalau pengen sapa dulu untuk Manca Bicara yang sudah monitor di 88,4 MHz, selamat siang. Dan juga yang sudah monitor di streaming kita juga selamat siang juga. Atau bahkan yang monitor di channel YouTube kita di Perompat Palembang, selamat menyaksikan juga ya. Oke, yang belum download aplikasi RRI Digital juga silakan download di Play Store ataupun juga di App Store. Di sana pajak didapatkan secara gratis. Jadi sehingga KG Manca Bicara dimanapun kapanpun pajak tetap menikmati program kita di sini. Oke, dan langsung aja kita bakal kenalan. Selamat siang, assalamualaikum Mbak. Siang. Aha, ini kayaknya ibu ya kayaknya ya. Iya, ibu. Iya, luar biasa sekali. Apa kabarnya nih Bu Lis? Alhamdulillah baik. Ini panggilannya Bu Lis atau Bu Elis? Elis. Elis. Mbak Elis. Mbak Elis biasanya. Itu nama eksisnya Mbak Elis Iya, ya. Mbak Elis. Oke, dan kabarnya sehat. Bagaimana tadi perjalanan dari Jakabaring ya? Iya, lumayan. Lumayan ya. Dan iya, alhamdulillah saat ini sudah hadir di Perompat FM Palembang. Kita akan berbicara banyak yaitu mengenai dari lele ke laba. Nah, kisah sukses Pecel Lele Bu Lis. Kita pengen tahu dulu ke Pecel Lele Bu Lis. Ini sejak kapan berdirinya, dan juga inspirasi adanya Pecel Lele Bu Lis ini juga bagaimana juga nih untuk awalnya? Sebenarnya di awal saya buka di daerah. Oh, di daerah. Iya. Mohon maaf Bu, mungkin agak mendekat mikrofon kita supaya suara Oh iya, maaf Mas. Oke, bagaimana tadi dari awalnya di daerah di mana itu Bu? Di daerah Batubara, Tanjung Eni. Oh, di Tanjung Eni. Saya buka di sana. Awalnya ya? Iya. Di situ kebetulan saya buka lele siput lah. Lele siput. Di sana alhamdulillah
baru 1 bulan 2 bulan meledak pesanan. Wis. Alhamdulillah. Langsung banyak pelanggan ya Bu ya. Iya, saya dapat pesanan dari orang-orang rapat batubara. Wah itu. Terus dapat dari kantor penggadaian sana, dari orang-orang Bank Mandiri. Terus ya dapat juga dari orang-orang yasinan. Alhamdulillah. Jadi kayak itu semuanya di tuh awalnya saya di sana. awal-awal udah langsung diberikan kelancaran ya Bu ya usahanya ya. Amin ya, kata orang kan 3 bulan dulu tuh. Tetapi saya kok alhamdulillah rezeki datang itu aja. Rezeki Iya, Mas. tidak akan kemana ya Bu ya. Bener. Luar biasa sekali nih. Yang Dan penting kita ikhlas. itu paling Iya. penting di sana tuh ya. Ini untuk di Tanjung Enim tadi ya. Iya, Itu di Tanjung tahun Enim. berapa tuh Bu? Sekitar itu sebelum corona. Sebelum Covid artinya 2018. Saya memulai 2019 kuliner, ya? iya. Mhm. Kecetus untuk membuka bisnis kuliner ini bagaimana nih awalnya? Memang hobi masak, hobi makan, Oke, atau oke. malah justru dorongan dari suami nih? Oke gini. Awalnya saya buka kuliner, saya tuh terinspirasi aja, Oke. gitu loh. Saya kan suka traveling tuh kemana-mana. Tetapi jujur saya nggak bisa masak. Oh nggak bisa masak malah Saya nggak justru bisa ya? masak, iya. Waduh, Tapi memang ini unik ya? Iya benar, saya nggak bisa masak. Aha. Tapi saya suka traveling, saya suka cicip-cicip rasa-rasa. Jadi setiap datang ke kota mana, ke daerah saya mana cicip. pasti makanannya tuh dicari dulu ya? Iya Aha. benar. Terus saya terinspirasi di pecel lele. Pecel lele awalnya Karena tuh gini Mas, kalau pecel lele ini kayaknya makanannya murah, sudah merakyat sekali ya? merakyat Aha, umum. Jadi umum. kalangan menengah ke bawah bisa, Menjangkau itu. kalangan menengah ke atas bisa masuk. Alhamdulillah. Dan juga pecel lele ini kalau kita lihat hampir di sudut jalan Benar. Pasti ada ya? Dan juga satu, Apa tuh? setiap saya lihat pecel lele itu nggak ada yang sepi. itu. Seenggak-enggaknya ada yang beli gitu loh. Aha. Iya. Dan kalau kita ngomongin soal pecel lele ini kunci utamanya tuh di mana nih Bu? Sambal. Sambelnya ya tetap Iya. ya. Sambal itu pasti sambal. Karena itu yang akan menjadi parameter orang untuk datang lagi ke tempat Iya, kita ya. benar, Nah sambal. untuk di pecel lele Bu Lis ini untuk jenis menunya ada apa aja tuh pecel lelenya? Oh, kita menu ini kita kan sekarang saya buka cabang nih. Kebetulan di Jakabaring, di Di dekat Jakabaring. rumah. Pecel lele saya ini kebetulan di Jalan Raya Jakabaring itu enak dijangkau itu Mas. Oh, iya. Di bawah LRT. Oh iya tahu tuh ya menuju ke mall itu ya. Iya, Sebelah kiri ya. Iya benar, nggak jauh dari Opi Mall. Oh ya di situ. Iya, itu. Jadi di sana tuh untuk menunya apa aja tadi tuh? Menunya kita lumayan banyak. Dari menu utama kan pecel lele. Pecel lele tuh. Ayam goreng, nila goreng, Oke. gurami. Nah ini karena saya baru buka cabang menjelang 2 bulan ini, saya mau bakar-bakaran juga. Ada bakaran juga nanti Bebek di bakar situ ya. juga Wah, diadain. ini. Iya. Kalau untuk sayurnya ada toge, capcay. Lengkap ya. Lengkap, insya Allah. Termasuk ada sayur asam juga tuh biasanya tuh. Kalau sayur asam Belum? kami nggak adain. Belum ya? Iya, kita masih tumis-tumis. Dan juga yang satu lagi ini yang Apa tuh? Istilahnya murah meriah. Yang mana ini yang dicari nih? Iya, pecel lele kita Murah banyak lemak. Nah, iya itu orang Palembang itu. Apa tuh? Murah banyak enak. Menunya apa tuh Bu? Kalau pecel lele kita di kisaran harga 13.000. 13.000 Iya. itu udah dapet lele, udah dapet nasi, udah sambal. Iya, udah lalap. Ada lalap kita juga? iya ada terong ungu, ada kemangi, Lumayan ada terjangkau timun. ya, Bu, ya? Iya, Dengan untuk 13.000 pasaran. tuh. Iya, 13. Lelenya lumayan Gede besar juga. lah, iya. Luar biasa Kenyang sekali lah tuh. Mas dari keluar dari pecel lele. Wah, tulis jadi tuh. pengen langsung coba ini ya. Iya, silakan cicip-cicip nanti. Oke, baik. Nah ini kan tadi unik sekali Ibu Elis menyampaikan bahwa tidak bisa masak nih. Iya benar. Tapi justru usahanya usaha masak gitu. Iya, Ini bisa merubah atau melancarkan bagaimana masaknya itu dibantu siapa nih yang paling punya peran Oke. di sini? Kunci kita buka usaha itu masih satu cuman Apa tuh? kepercayaan. Kepercayaan. Iya, kita percaya dengan yang handle. Saya percayakan dengan koki saya. Ada kokinya ya. Ada asistennya juga, Aha. ada kasir. Wah ini. Ya, kalau kita suatu bisnis kalau kita nggak percaya, itu bakal, apalagi kalau kita seuzon Mas. Ya itu tuh. Iya, kita jangan seuzon. Dengan Benar. pekerja kita jangan seuzon. Dengan kasir kan kita bisa briefing dulu. Iya, benar. Terus kita lihat catatan dia berapa. Intinya jangan seuzon aja. Tapi Alhamdulillah. tidak membuatkan Bu Lis juga untuk tidak begitu menghandle ya dalam artian tetap memantau gitu Bu ya. Memantau, mengawasi. Saya setiap hari mengawasi dari belanja. Betul. Dari semuanya saya ngawasi. Oke.
Dan ini biasanya kalau dari rasanya tetap Bu Elis punya peran penting juga di situ ya. Iya. Sebelum nanti ke pelanggan nih. Benar, saya cicip dulu. Iya benar. Kayak testernya ya. Nah, terus saya bilangin Koki, setiap hari saya briefing, saya bilang Koki kalau bisa rasa tuh jangan berubah. Konsisten ya. Iya benar. Apa sih yang membedakan pecel lele Bu Elis dengan pecel lele lainnya? Lebih kemana tuh? Kita tuh ciri khasnya mungkin di sambal ya Mas. Sambalnya ya. Ada Iya. berapa jenis sambal di situ? Kita dua. Ada dua. Ada dua. Sambal apa aja nih? Ada Bu? sambal mata. Sambal mata kayak sambal seruit itu. Oh, yang sambal itu. kalau kita bilang nih congdiro. Oh, congdiro. Tapi kalau orang umum bilang rampai. Rampai. Iya. Ini kalau lidah Sumsel udah hafal semua nih ya. Iya, iya. Satu itu. Kalau sambal yang kedua? Sambal pecel lele Pecel biasa, lele yang ya biasa sambal ya. tomat. Oke. Bawang tomat. Iya. Kunci untuk sambal pecel lele supaya enak apa nih untuk Bu Lilis yang sudah kemana-mana nih nyoba lele ke kota ini kota itu? Kunci yang enak sih. Dominan rasanya tuh pas ya, Iya. kayak ada pedes, Iya ada benar, juga benar, asinnya, benar. manis, Gurih gurih iya, juga itu. iya, gurih pedes. Kecuali ini apa kalau orang luar ya, kalau kita Sumatera nih pasti pedes Mas. Pedes. Tetap pakai terasi juga di situ. Pasti pakai terasi. Kita pakai terasinya yang balok Mas. Oh, yang balok itu. Iya. Kalau bisa terasinya yang pilihan. Oke. Nah ini Iya. artinya memang menjalankan usaha ini tidak serta merta dengan yang dilihat dari sisi enaknya saja ya Bu ya. Benar. Di belakangnya itu banyak sekali yang perlu disiapkan. Salah satunya Benar. SDM-nya gitu Bu. Iya, benar. Biasanya kalau Bu Lilis untuk mempersiapkan SDM ini apa nih untuk melibatkan siapa dari yang kenal atau memang benar-benar kayak dibuka lowongan kerja gitu untuk awalnya pada saat awal mendirikan yang di Tanjung Enim? Saya sih kalau di Tanjung Enim supportnya suami aja. Oh awalnya ya? Iya, sharing. Oke. Terus dengan keluarga terdekat itu aja. Terus ngelibat ke koki juga. Koki tetap Koki ya. itu pasti. Ya kita libat ke koki itu intinya kuncinya Mas. Kunci awalnya gitu Bu Iya, ya. kita anggap aja dia bagian dari resto kita kayak gitu, kedai Oke. kita. Iya. Nah dalam kehidupan itu pasti ada tantangannya Bu ya. Termasuk kita juga dalam menjalankan bisnis. Pasti, ya, Bu pasti. Lilis sebagai owner dan juga suami di rumah gitu ya. Di rumah di sini ada sih. Ini tantangan yang pernah dihadapin untuk menjalankan usaha pecel lele Bu Lilis ini apa nih? Persaingan tetap Iya. ya. Bagaimana nih Bu? Kompetitor ya. Kompetitor ya, itu pasti Mas. Namanya kita di mana-mana di kerjaan, Pasti. di bisnis itu kompetitor tuh pasti ada. Iya. Saya udah menjalani kuliner tuh sejak 2000 belum lama sih, sejak 2016-an ya. Iya, Belum lama, tapi alhamdulillah. Ya, pecel lele saya bisa dirasain lah untuk warga Palembang dan itu. Tanjung Enim. Sampai dengan saat ini yang Tanjung Enim juga masih aktif ya. Ya. Masih jalan juga di situ ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang handle ya. Handle-nya ada di situ. Ada, Nah, cuma kembali yang tadi itu tantangan yang terbesar ini menurut Bu Lis yaitu kompetitor. Benar. Biasanya Bu Lis menyikapi kompetitor itu seperti apa? Mengambil sisi ternyata ada ini ya. Inovasi pengen Iya, kita implementasikan juga dengan usaha kita bagaimana nih Bu? Paling kita briefing sama koki, terus kita sama-sama kasih masukan gitu loh. Benar yang kata ini tadi bilang, Mas tadi bilang, ada inovatif lah di situ, kreasi lah, apalagi supaya membikin pelanggan itu tuh mau Lidahnya berkunjung. kembali Iya, lagi ya. kembalinya. Terus saya bilang juga yang penting rasa, karena Oke. harga kita tuh sudah murah banget itu. Sangat terjangkau Mas. tuh. Dulu 13.000 itu Udah dapat lalapan juga ya. benar ya. Dan di sini untuk Bu Lilis juga kita pengen tahu evaluasi nih mungkin ya. Dalam menjalankan bisnis ini evaluasi yang biasa dilakukan Bu Lilis sebagai owner jangka waktunya itu setiap hari atau 1 minggu sekali, 1 bulan sekali atau ketika ada trouble saja begitu? Kalau evaluasi kita tetap jalani seminggu sekali. Seminggu sekali Iya, ya. tetap kita tuh harus itu wajib kalau di kuliner itu. Iya. Dari segi rasanya Bener. berubah nggak sih ini rasanya Iya, begitu ya Bu ya? bener. Takutnya nanti itu ya ketika Bu Lis lagi di luar kota Iya, benar malah benar. justru tidak dipantau rasanya berbeda gitu ya. Tapi saya yakin dengan koki yang ada di pecel lele Bu Lis ini Iya, iya. sudah menjalankan tugas yang Iya, mudah-mudahan. sesuai dengan yang diberikan oleh Bu Lilis ya gitu Iya, ya. mudah-mudahan. Oke, baik. Dan untuk apalagi tuh tadi udah ada tantangan, udah juga ada evaluasi, dan biasanya untuk inovasi di pecel lele ini inovasi seperti apa yang bisa dilakukan nih Bu?
lebih ke apa tuh? Tepungnya yang keriting kan biasa kalau lele iya, itu iya, ini. oke. Di awal kita buat memang pecel lele itu kayak umum-umum biasa. Mas. Tidak pakai tepung. Ya, tetapi tiba-tiba ini kami punya inisiatif baru. Ada inspirasinya, Bu Iya, ya? inspirasi baru, keluarlah kita bikin crispy. Oh, yang tapi crispy itu. crispy-nya tuh krenyes kayak gitu, bukan crispy yang tebal enggak. Itu ya. Iya, jadi garing gitu. Oke. Iya. Dan inovasi yang lainnya juga mungkin lebih ke minumannya juga mungkin. Minumannya kita masih umum. Standar ya. Standar yang Kayak ada es teh gitu. Iya, es jeruk, teh tarik, cappuccino. Tapi itu tadi yang bisa diambil di kedai kita nih murah. Murahnya itu tadi. Murah ya, murah, enak. Iya, kalau 13.000 sih sudah lumayan terjangkau sekali itu ya. Saya punya prinsip, Mas. Apa tuh? Saya punya prinsip harga kaki 5, Rasa bintang 5. rasa bintang 5. Itu prinsip untuk bisnisnya, Bu ya. Iya. Tapi prinsip secara owner, apa tuh yang biasanya Bu Lilis pertahankan sampai dengan saat ini? Ya, prinsip saya sebagai owner kalau bisa ya pecel lele Bu Lisnya itu tetap bertahan. Dengan yang kompetitor sekarang nih banyak muncul yang Banyak baru-baru. sekali tuh. Iya. Tinggal bagaimana rasanya, Bu ya. Insya Allah ini ada planning saya mau buka cabang. Oh, ada untuk di kota? Masih di Palembang. Oh, masih tapi tetap Palembang. Iya, tapi agak ke daerah kayak gitu. Oke. Ya. Palembang pinggiran gitu ya. Iya benar, ya karena kita menjurus untuk lintas. Pengennya di situ, Mas. Jadi orang yang mau mudik, iya. dan juga mau ke antar kota, Iya benar. mampirnya ke pecel lele Bu Lis nanti di situ ya. Tetap nanti ke sana tuh. Amin. Dan juga ini mengenai kuliner di Palembang, Bu Lilis tadi kan menyampaikan bahwa akan membuka cabang kedua nanti untuk di Kota Palembang. Ini cabang ketiga ya sebenarnya ya. Tapi kalau di Palembang untuk yang kedua tuh, melihat potensi peluang nih bisnis kuliner di Palembang setelah Bu Lilis menjalankan pecel lele Bu Lilis ini, bagaimana nih yang dilihat? Kalau saya melihat peluang di sini, alhamdulillah Mas. Besar Karena ya, Bu, gini, ya? iya besar. Karena gini, orang Palembang ini saya kan suka ke daerah-daerah luar ya. Sumsel tapi. Traveling, enggak Oh, ke bukan. Jawa kemana? Oh gitu. Palembang ini terkenal ternyata kuliner. Kulinernya juga Iya, ya. Oke. ternyata kuliner dan juga lidah Palembang ini nih kan istilah rasa yang mereka rasain ini kan memang lah sudah umum lah. Iya. Jadi untuk membuat kuliner di Palembang nih peluang tuh besar. Besar ya. Iya benar. Apalagi besar. kita juga Palembang ini termasuk kota besar juga di Indonesia Iya, ya. ini kota besar, metropolitan udah. Metropolitan begitu. Iya, benar, Jadi memang iya. bisnis itu pasti bisa hidup ya, Bu ya. Insya Allah kalau kuliner Insya Allah. Oke. Iya. Nah, ini biasanya support sistem Bu Lilis yang paling utama siapa tuh? Untuk supaya ngasuhin semangat ketika berbisnis kan kadang up and down tuh. Wajar namanya owner tuh pasti kadang down. Pasti itu. Ya, Manusiawi, Bu ya. Apalagi lihat kompetitor kan. Jadi saya tuh nggak mau yang namanya curhat ke sana ke sini. Saya pasti yang support pertama saya suami. Pasti. Iya. Karena ini teman hidup ya. Iya. Jadi iya. semuanya tuh pasti lebih nyaman, lebih Iya, benar. kayak apa ya, kegundahan tuh bisa semua diluapkan Iya, di situ gitu ya. Dia bisa kasih solusi. Ini peran suami untuk di bisnis Bu Lilis ini bagaimana tuh? Perannya dia cuman tim support aja. Tim support begitu iya, ya? tim support. Dia nggak mendalami karena dia udah ada kegiatan lain. Oke, kerja. bidangnya beda. Tapi beda tetap sangat beda. peduli gitu ya, tetap Peduli. memantau juga secara bersama-sama juga ya, Iya Bu ya. benar-benar mantau dari jauh. Ya. Oke, baik. Dan untuk promo mungkin di pecel lele Bu Lilis saat ini ada program promo nggak? Oke, ini rencana saya mau buat promo baru. Apa tuh? Untuk makan di tempat kan ini harga udah murah nih. Untuk makan di tempat di atas 50.000 kita gratisin es teh. Gratis es teh tuh. Iya, di Untuk atas yang pembelanjaan 50.000 Bu 50 ya. atas ya. Terus untuk pemesanan di atas 25 kota. Ini kan murah juga kan harganya. Ayam goreng juga 16.000 Mas. Ayam goreng. Iya sama nasi Waduh, sama mahal sekali nih ya. lalapan. Ayamnya gede loh. Saya kemarin habis beli tuh 19-20. Kita juga sudah buka tuh di GrabFood kan, pecel lele Bu Lis tuh Ada. fotonya ada di sana. Ya. Itu pemesanan 25 kota ke atas kita free. Ongkir tapi sepalembang ya Mas. Sepalembang ya. Kalau luar kota. Dan ini berlaku kelipatan juga ya Bu?
Tadi Iya. kan 50 kalau belanja 100 artinya 2 istilah gitu nggak? Enggak. Sekali Maksudnya meal ya? Misalkan orang bawa 3 gratis. Oh, 3-nya gratis langsung. Iya, Waduh. semua. Yang penting 50 ke Aha. atas. Nah, iya nggak ini. apa-apa. Kita promo itu. Silakan. Dan sampai kapan tuh promonya? Insya Allah 2 bulan ini sih. 2 bulan. Ya, lumayan nggak cukup apa-apa. lama nih. Ya nggak apa-apa. Jadi Nggak silakan apa-apa, iya. untuk mancik-mancik yang pengen Iya. lemak murah banyak dapat ST Pulo. Ini ya. Iya. Ngajak linjangan, Bu. Nyaman ya di sana ya. Kita ada lesehan di belakang Oh, itu. kecil. Jadi kalau buat space Bu Lilis yang ada di Palembang ini bagaimana tuh di situ? Oh, space saya nih sebenarnya masih berupa kedai, Aha. Mas. Belum begitu besar. Tapi seenggaknya sudah nyaman kan untuk Iya, pelanggan nyaman. kita. Alhamdulillah, insya Allah. Cuman rasain dulu. Itu. Yang nggak kalah dengan Pasti resto balik besar. lagi ke sini ya. Iya, sekarang kita tuh rasa, Mas. Oke. Kalau duduk insya Allah nyaman. Bisa lesehan, bisa juga ada yang pakai bangku ya. Ada, duduk ada. Aha. Iya. Ada live musik juga mungkin di situ. Itu rencana. Oh, nanti akan Karena ada kita juga. sudah ada kopi kan. Ah. Sudah ada minuman kopi. Oh, ada kopi juga. Ada. Hmm. Kopinya murah, Mas. Berapa tuh? 5.000. Ini solusi sekali ya. Pecel lele Bu Lilis ini menjawab solusi untuk pengen Iya. nongkrong, pengen bersantai dengan keluarga atau dengan pasangan tadi, tapi dengan budget yang minim gitu Minim ya. banget, iya. Kayaknya ini Minim bisa banget. menjadi jawaban gitu. Iya, itu dengan 100.000 bisa membawa sekeluarga besar. Ini kita pengen tahu juga alasan Bu Lilis menentukan harga yang terjangkau seperti itu. Bagaimana tuh? Karena gini, Mas, untuk di era sekarang kan era susah nih. Orang aja maaf ngomong ya, Mas ya. Ya. Taulah sendiri zaman susah. Jadi kalau kita buat harga yang mahal, Itu. kasihan, Mas. Benar. Orang pengen beli tapi ya gimana, mahal kan. Iya, aha. Jadi ya saya tentuin aja 13.000. Prinsip saya gini, harga murah yang penting laku banyak. Lancar. Ini kayak prinsip pepatah Cina. lama itu ya. Iya. Prinsip lama sekali itu. Iya, Tapi tetap benar. kalau di bisnis memang bagus itu prinsipnya Bu ya. Iya, Aha. saya dari dulu memang tanamkan prinsip kayak gitu. Kita percuma, Mas, kalau harga mahal, Iya. cuman 1-2 yang datang. Iya. Sama saja ini ya sepi juga tetap jatuhnya Iya, itu ya. Alhamdulillah saya buka baru 2 bulan nih cabang yang di Jakabaring. Insya Allah, Mas, sudah datang sekeluarga makan. Wah, Semalam itu. aja keteteran. Itu. Alhamdulillah. Oh, jadi iya. kalau malam minggu rame ya. Insya Allah kita nambah tuh stok tuh Wah, dari luar ayam, biasa dari tuh. lele. Oh iya, kalau buat operasional yang di Jakabaring ini dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Nah, sekarang ini saya buat masih dari jam 4 sampai jam 12 malam. Oke, 4 Nanti- sore ya, Bu ya? Iya, 4 sore. Aha. Nanti next ke depan kita buka untuk makan siang juga karena Ada. kita mau nyiapkan bakaran. Gitu. Insya Bakaran Allah. apa nih nanti menunya di situ? Bakaran kita ada gurami bakar, ada ayam bakar, Ya. ada bebek bakar, ada lele bakar. Yang pasti dengan harga tetap terjangkau. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Bandingin aja harga kita. Dan mengenai strategi pemasaran nih, apa sih yang biasanya digunakan Oke. oleh Bu Lilis dan juga teman-teman yang ada di Pecel Bu Lilis? Saya tahu yang namanya kuliner tuh cuman ada 3 nih. Apa tuh? Pertama, letak strategi. Lokasi ya? Iya. Kedua, marketing. Marketingnya yang juga. mendukung. Mhm. Ketiga, rasa. Rasa. Alhamdulillah ketiga itu sudah saya Jalan lakuin semua. karena saya kebetulan basicnya marketing. Nah, ini Saya basicnya marketing, Mas. nikmat sekali kita yang punya Iya. basic marketing menjalankan Jadi- bisnis sendiri, Bu ya. Jadi saya owner, saya marketing juga. Marketing seperti apa nih, Bu? Supaya bisa Oke. menjadi edukasi juga nih buat pendengar kita. Contoh saya marketing, saya bikin cetak brosur, saya kirim-kirim ke kantor-kantor, Waduh, saya temu-temuin PIC-nya, Wah. saya ngobrol, saya ngelobi. Aha. Dan Iya. ada yang nyangkut di situ, Bu. Insya Allah kalau dulu kalau yang di Tanjung Enim sudah, ini kan Udah. baru yang di Jakabaring. Oh iya, benar-benar. Ini rencana ini bakal ada dari SMP berapa sih? Saya udah share, saya udah temuin sama RT sudah pesan dengan saya, Oke. sekolah juga. Ya ini kan baru masuk 2 bulan, Iya, sudah benar. ada yang mau pesan minggu-minggu Wah, ini. luar insya biasa Allah. ya. Sampai Kota. se-effort itu, Bu ya. Iya, Bu harus Lilis yang tuh. cetak langsung, Iya, bikin saya playernya semua, langsung. iya, saya Dan semua langsung itu. terjun ke lapangan juga di Iya situ. benar, saya temui Aha. PIC tuh langsung Oke. itu. Ya. Ini Mance perlu dicontoh juga ya. Jadi selagi kita bisa menjalankan sendiri, Iya. walaupun kita sebagai owner, Benar. tetap ya, Bu ya. Benar kita ini Aha. juga, iya. Oke, baik. Dan itu untuk strategi pemasarannya. Nah, untuk inovasi tadi sudah disampaikan mengenai untuk mempertahankan rasa.
Biasanya Bu Lilis tuh dengan kokinya bagaimana koordinasinya tuh? Oke, saya itu biasanya saya ajak briefing, itu briefing, ngobrol, apa saran dia apa, tetap ya. Itu wajib Mas. Jadi disitulah kita sampein tentang rasa, tentang pelayanan. Oke. Ya, mudah-mudahan sinkron lah saya dengan koki. Udah klop ya Bu ya? Klop ya, saya belajar. Nah ini mengenai pelayanan, apalagi kita di bisnis kuliner, yang paling kita utamakan pelayanan seperti apa nih Bu? Kalau bisa kita pelayanan kayak Indomaret Mas. 3S ya. Iya. Senyum, sapa, Nah, salam. salam, selamat dateng. Tapi nggak begitu banget. Maksudnya harus lebih ke ramah. Waitersnya harus ramah gitu, itu aja. Oke, baik. Termasuk saya kalau saya di kasir, Tetap ya saya turun yang tangan layani, juga ya. iya, dengan senyuman, iya. Jadi owner tuh bukan berarti lepas dari semua tugas di restonya Bu ya. Karena saya tahu produk ini dijual, kadang orang nggak tertarik dengan yang kita jual. Karena kadang orang tertarik dengan yang kita punya, yang kita, iya, dengan kitanya yang tertarik gitu loh. Iya, bener, iya. Oke, baik. Nah, ini mengenai media sosial, apakah Pecel Lele Bu Lis ini juga menggunakan media sosial untuk layanan pesan antar online gitu? Sudah. Apa nih udah menggunakan apa tuh? Kita kurir dan GrabFood. Tetap ya. Iya, GoFood ini mau jalan ya. Jadi ada satu itu sama ada pengantaran kurir. Ada kurir, iya. Saya pakai kurir. Kalau buat kayak Instagram, Facebook, yang seperti itu ada juga nggak Bu? Ada, saya TikTok. TikTok ya. Saya Instagram, TikTok, Facebook. Saya Semuanya pakai aktif semua. tuh? Iya. Dan Sudah untuk- banyak nanya. Untuk nama-namanya apa aja nih Bu? Untuk nama akunnya? Untuk nama akunnya Elis Yanti Elis. Elis Yanti Elis gitu ya. Ada Elis Allshop, ada kedai Bu Lis. Oke. Iya. Biasanya yang diposting oleh Bu Elis apa tuh di sosmed? Kayak gambar ini ya, foto Iya, dari video, menunya. Iya, foto menu, video. Iya. Dengan promonya juga itu Promo, tadi ya. iya, promo, Player iya. gitu. Jadi semua pelanggan juga bisa tahu gitu ya. Iya, iya. Oke. Dan boleh disampaikan kepada pendengar kita nih Bu sebagai edukasi juga untuk misal nih ada komplain kan. Kalau iya. sejauh ini pernah nggak Ibu menghadapi komplain dari pelanggan kayak apapun itu kan namanya kita di pelayanan. Iya, iya, benar. Pasti aja gitu ada ya. Oke. Aha. Pernah kita satu kali tuh keteteran. Gitu. Iya, keteteran. Karena saking sibuknya tadi ya Bu iya, ya. karena gini, yang namanya kita punya bisnis kuliner, kadang kan rezekinya kita nggak tahu. Iya. Ya, Mas ya, kadang hari ini rame, besok lumayan. Nah, pas hari rame, kebetulan kemarin saya tuh nggak dateng, saya ada kerjaan lah ya. Terus koki laporan agak sedikit konsumen komplain karena gitu. ya itu udah terlayanan kayak gitu. Karena udah terlalu rame ya. Iya, jadi koki nggak terlayanan kan, sama asisten kan. Oke. Ya, paling ini nanti perlu di briefing lagi. Iya. Terpenting itu dengan sikap kita kepada pelanggan ya Bu ya. Iya. Meminta maaf dulu awal itu pada udah pasti tuh. Iya, karena kunci kita kuliner ya pelanggan. Pelanggan itu tadi. Aja, iya. Termasuk bagaimana kebersihannya juga. Iya benar, itu Bu pasti ya. iya dari tempat masaknya, Nah, minyaknya itu. juga. Apalagi Bu Lilis ini kayaknya orangnya paling detail ya. Pokoknya sidak Iya. di dapur tuh langsung no. Iya, saya lihat kalau kebersihan enggak saya tegur. gitu Benar. kan. Iya. Ini saya nggak demi suka. menjaga ini tadi ya Bu ya. Benar, iya. Pelayanan dan juga kepuasan pelanggan kita. Benar, iya benar. Oke, nah untuk tampilan yang tidak makan di tempat atau yang take away, Oh, take away. ada juga nih di sini pasti ya. Ada. Ada packaging seperti apa nih? Kalau kita masih biasa Biasa aja Bu Mas. ya. Iya, Menyesuaikan harga juga kan. harga. Penting rasanya itu tuh. Paling nanti kita kalau misal untuk itu kita nasinya agak kita lapisin daun. Oh, dilapis daun. Iya, kalau untuk itu tadi pesanan gitu kotak. ya. Iya. Wah, jadi pakai daun nih malah. Iya. Lebih ini ya itu. kalau pakai daun tuh selain tampilannya lebih cantik, Iya. kayak kita tuh makannya apa ya lebih Terasa lebih nikmat lebih itu gitu. nikmat. Iya, pakai daun Karena itu, kayak ya. alami begitu Bu ya. Iya, daun pisang. Iya, benar. Daun pisang begitu. Itu nasinya itu. Ini salah satu impact mungkin karena Bu Elis sudah senang keliling kemana-mana ya. Iya, saya suka. Jadi udah dapat referensi, oh gini, oh gini. Iya, saya suka mampir-mampir. Kadang-kadang di kuliner tuh nggak mesti yang tempat mewah saya. Iya, Di iya. pinggiran saya datengin. Justru yang di pinggiran tuh omsetnya tuh Itu. lumayan Mas. Gitu Iya ya, benar. Bu ya. Kayak Apalagi pecel lele tuh. Hmm. Di mana-mana tuh pecel lele tuh memang
Pasti ada ya. Iya, Mau sampai jam 12 pun ini masih banyak yang beroperasi. Dari orang Maluku sampai Jawa, Sumatera nggak ada yang nggak suka pecel lele. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, mungkin Bu Lilis ada tahu nggak lele ini sebenarnya pecel lele ini khasnya dari mana tuh asalnya? Dari Jawa. Jawa ya awalnya Iya, ya. dari Jawa kan. Jawa ya Iya, pecel lele itu. Jawa pecel lele. Tapi walaupun dari Jawa, tapi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Iya benar. Bahkan kita yang di kabupaten Timor pun itu ada. suka orang Timor. Wah, iya ini. benar. Dan kembali ke pecel lele Bu Lilis ini, penamaan siapa nih yang memberikan namanya nih? Saya tuh terinspirasi aja sih dengan nama saya. Tetap ya Bu ya. Padahal nama saya tuh kalau ngetopnya tuh Alis. Alis. Tapi kok Bukan tiba- Elis bukan Bu ya? Bukan Alis, kadang Elis dipanggil orang, kadang Yanti, Elis Yanti kan. Cuman kok terinspirasi Bu Lis gitu. Nah, kayak ya itu aja Mas. Dan alhamdulillah ini Ada ada auranya aja lah. ada hokinya Bu ya. Ada hokinya iya benar. Dan untuk jangka panjang nih, usaha dari pecel lele Bu Lis ini bakal dibawa seperti apa nih Bu ke depannya? Saya pengennya ya Cabang-cabang terus gitu ya? Iya, tapi saya pengennya yang pusatnya tuh saya bikin ini kan masih bentuknya setengah kedai ya. Saya pernah tuh lewat. Kalau nggak saya yang pagar putih-putih gitu Bu ya, bukan? Enggak. Yang warna putih itu bukan Samping ya? hotel. Oh, di samping Masih hotel. Kanopi ya. Oh, di situ. Iya. Saya tuh pengennya ini sudah sharing sih kalau ada rezeki kita mau buat yang kesannya nih 3 lantai. Itu Terus tuh. saya pengennya tuh sih kalau bisa ada orang-orang untuk rapat-rapat bisa di situ di lantai 2. Oh iya. Iya. Ada karaoke-nya juga. Iya benar. Ada VIP-nya Bu ya. Benar, ada VIP-nya. Iya. Dan Ada ini ibu arisan. Nah, itu. Iya. Jadi semua acara bisa di situ ya. Benar, ya. Ada acara sambil menikmati menu-menu yang terjangkau gitu. Iya, benar. Oh, Bang Palembang nih itu pasti rame Iya. tuh. Bu. Yang penting harga jangan berubah. Jangan berubah tuh. Moga di ruko aja harga jangan berubah. Nah ini pandangan Bu Eli sebagai owner lagi nih, kan ini udah rame tuh dengan rasa yang sudah dipertahankan begitu ya. Mengenai bahan nih Bu, bagaimana Iya. tuh keutamaan bahan? Biasanya Bu Elis tuh sedetail apa tuh untuk ke hoki? Oke, yang belanja kan memang koki. Tapi setelah belanja saya harus survei juga tuh Oke, tetap ikannya. lihat. Iya. Saya survei Mas, benar kata Mas tadi kan saya detil orangnya. Iya. Saya lihat ikannya dari Jangan ikan. sampai ini Ada yang ikannya mati, iya. yang kemarin udah lewat lama Oh, saya tuh. komplain itu. Saya komplain. Oke. Pernah sekali koki kasih ikan, tapi untung nggak dijualnya. Dia kasih saya makan di situ sama suami. Oh, gitu. Iya, tiba-tiba kok asin. Suami juga ngerasai sama. Langsung saya komplain. Oke. Akhirnya dia ngomong, "Iya Bu, tadi mati katanya kemarin." Iya. Jadi kalau buat pecel lele ini Harus hidup. Harus yang hidup Bu ya? Iya. Alasannya apa benar. nih Bu? Ya lebih gurih Mas, beda Mas. Dengan ikan mati tuh beda banget. Beda. Jangan kita kasih. Kalau bisa, iya. Yang hidup ya, Bu, ya? Iya, jangan kita jual kalau ada yang mati tuh, jangan kita jual lagi. Begitu. Iya. Kalau untuk yang lain kayak perbumbuan gitu, Kalau perbumbuan kita kayak standar aja ya Bu ya? standar aja, tapi kita nggak beli yang di ini, kita beli asli Ulekan bumbu. asli ya Bu ya? Iya, kita ulekan asli. Iya. Jadi bukan yang instan. Yang instan Sekarang kan ada banyak kan, tuh. iya, benar. Sampai bawang putih pun ada yang sasetan. Giling, iya. Iya. Ada yang giling di pasar ya. Apa nih Bu yang membedakan bumbu yang kita racik sendiri, kita buat sendiri dengan yang kita beli langsung jadi Kalau gitu? digiling tuh itu tuh dari cabenya nggak seger, dari bumbu-bumbunya nggak seger Mas. Tapi Oke. kalau kita giling sendiri kan kita beli bisa lihat kan, kita Oke. bisa iya. Tapi kembali juga dengan selera kali ya Bu ya. Mungkin yang pengen cepat pilihannya ini nih. Iya. Tapi kalau memang pengen rasanya lebih bagaimana, yang ini tadi Iya, kita racik sendiri ya. Tapi memang kalau kami racik sendiri Tetap Mas. konsistennya di Iya. situ Bu racik ya. sendiri ya. Oke baik, luar biasa sekali. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya kepoin sama Bu Elis. Tapi waktunya nih udah hampir Iya, jam nggak 12 ya. apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mas. Tinggal bagaimana nanti untuk supaya tidak penasaran, Mancebicek silakan datang ke kedai ya kita nyebutnya Iya, ya Bu ya. kedai ya. Kedai pecel Pecel lele lele Bu Bu Lis. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Raya Jakabaring di bawah LRT samping Hotel Grand Putri Sriwijaya. Oh, di sana. Gampang, Pak. Gampang sekali. banget. Iya, carinya gampang. Parkir luas. Jadi aksesnya itu gampang juga ya Bu ya. Gampang itu. Naik Mau LRT bisa tuh. Bisa turun kan di
deket juga DJKA. dengan, iya bener, stasiun DJKA. Dan juga selain itu untuk parkirannya lumayan luas juga Bu ya. Untuk standar-standar kayak Mas ini muda-muda yang ini 13.000 tuh udah kenyang. Pajak nambah lagi tuh. Nambah. Oke, baiklah kalau begitu Bu, mungkin sebagai penutup apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita atau untuk pelanggan-pelanggan setia dari Pecel Lele Bu Elis? Mungkin ada yang perlu disampaikan, silahkan. Buat Teman-teman UMKM mungkin semangat terus ya. ya buat ya teman-teman UMKM semangat terus. Kalau misalkan penjualan kita agak menurun, jangan down. Jangan Ya, langsung tutup down. jangan Bu ya. Harus semangat terus pokoknya. Kita harus lihat ke depan. Harus yakin nih. Iya, dengan kompetitor kita jangan mundur juga. Kita harus maju terus. Oke, apalagi Iya. zaman udah canggih ya Bu ya. Apa tuh? Zaman udah canggih, banyak referensi Iya, yang bisa kita cari Bu ya. Bener. Bisa searching. Terus untuk owner-owner yang lain kalau bisa ya itu tadi gerakan marketing. Itu. Kalau bisa ownernya jadi marketing. Tetap. Iya benar. Karena dari Apalagi punya situlah kita keahlian. dapat pesanan Mas. Benar. Ini sudah dibuktikan di Tanjung Enim tadi tuh. Iya benar. Sampai Orang dengan Batubara itu. banyak instansi juga di situ Bu Pernah ya. saya mau dapat 1.300 pesanan tapi dia mau buka mobil masuk batubara. Oh itu. Mobil box itu Mas. Dari ini marketingnya dari Bu Elisnya langsung. Iya, saya langsung Ini menjadi poin penting juga untuk semua penggiat UMKM ya, termasuk siapapun itu yang punya rencana ingin terjun ke bidang usaha, ya perlu turun tangan juga ya Bu ya ownernya ya. Harus itu Harus itu. marketingnya, ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bu Elis. Iya, sama-sama Mas. Banyak sekali tadi inspirasi yang sudah disampaikan dan tentunya kita doakan mudah-mudahan Pecel Lele Bu Elis ini akan selalu banyak cabangnya nih. Amin, amin ya Rob. Di Bukit ada, di Pelaju ada Amin, nantinya ya. ya Allah. Tinggal Makasih, kita Mas. nantikan kelanjutan informasinya ya. Iya, Pokoknya makasih. salam sukses. Amin. Dan juga mudah-mudahan Pecel Lele Bu Elis ini selalu konsisten menjadi solusi Iya. untuk masyarakat Palembang lebih khususnya yang ingin menikmati sajian menu yang enak dan juga harga yang terjangkau gitu ya Bu ya. Oke, dan Mancik-Mancik karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita berdua nak pamit. Terima kasih untuk yang sudah menyimak siaran kami sejak di awal tadi, dan Kulo Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.